Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rumah Kayu. Video kali ini saya pengen ngebuat sebuah perbedaan sih, dan permasalahan apa aja sih, hal apa yang sering terjadi dalam pintu sliding lemari. Yang sering terjadi dalam permasalahan pintu sliding lemari itu, kuncinya itu sering patah ya, terutama terutama kalau lemarinya tersebut memakai kunci yang mekar. Itu rentan patah. Bukan kuncinya yang lemah, bukan kuncinya yang bahannya jelek, enggak. Terkadang pemakaiannya juga. Kita yang punya lemari kadang-kadang itu main banting aja pada saat menutup lemari, dar gitu. Nah, itu merusak rumah kunci. Karena teman-teman kalau tahu di dalam kunci mekar itu ini ya, pernya itu sangat kecil gitu. Jadi dia yang bikin lemahnya karena benturan yang keras itu merusak per yang di dalamnya. Nah gitu, itu sebagian dari permasalahan yang ada. Solusinya gimana? Ayo kita lihat ya. Ini ada dua kunci untuk lemari sliding. Yang satu ini kunci mekar namanya, yang satu ini push and lock, yang kunci tekannya. Jadi kalau yang ini ditekan dia akan kunci, dan mekanismenya seperti apa nanti kita jelasin. Dan ini kunci mekar, itu kunci yang pada umumnya ada di pintu sliding lemari. Yuk kita lihat buka gimana dalamnya nih. Udah saya bukain kuncinya, yang sebelah sini kunci tekan, yang sebelah sini kunci mekar. Nah, yang pada umumnya lemari teman-teman gunakan itu biasanya kunci mekar ini. Nah, ini sering patah. Bukan patah sih, untuk patah itu enggak ya, tapi kebanyakan di dalam sini kalau teman-teman lihat nih, ini ada pernya itu ya, kelihatan jelas ada pernya. Saat teman-teman pintu lemarinya menutup dengan kencang, ini akan mempengaruhi pernya ini, yang alhasil pernya ini dia tidak bermain seperti ini. Jadi tidak bisa mengunci kalau pernya sudah lemah. Itu permasalahan pertama yang ada di kunci ini. Permasalahan kedua, kalau pernya ini pada saat pintunya terbuka pernya rusak, itu tidak masalah. Tapi pada saat pintunya tertutup itu pernya rusak, itu akan mengakibatkan dia terkunci terus seperti ini di lemarinya dan nggak bisa dibuka. Itu permasalahannya yang sering terjadi. Kalau yang ini kunci tekan, dia hanya ditekan seperti ini. Jadi nih, dengan diameternya diameter ini 19, dan diameter yang tadi, yang diameter untuk kunci mekarnya ini 22 mili ya, yang ini 19 mili. Nah, ini dia sistemnya push teman-teman. Kalau kita tekan seperti ini, dia tuh keluar seperti ini. Ini nggak akan bisa kebuka kalau nggak seperti ini. Nah, kalau udah diginiin nggak bisa kebuka, jadi harus pakai kunci ya. Ini juga bisa dicabut, harus pakai kunci untuk membalikannya lagi gitu. Cuman pemasangannya beda. Kalau yang ini kunci mekar seperti ini, pemasangannya itu terletak pada ujung pintu. Jadi misalkan pintunya seperti ini, dia letaknya di sini pintu. Yang ini masuk ke dalam sisi lemarinya, seperti ini. Nanti dalam sisi lemarinya diganjel seperti ini, jadi dia masuk seperti ini. Klak. Nah, ini nggak bisa dibuka. Nah, bukanya sistem kuncinya hanya bisa pakai kunci. Saat kuncinya bermain begini, nah ini seperti ini, dia ngatup gitu ya. Gitu sistemnya, mekanismenya beda ya. Udah dari mekanismenya saja sudah beda. Kalau sistem yang push itu yang tadi saya jelaskan, di push begini baru bisa dibuka seperti ini. Dan diameter ininya pun juga ada yang 22 mm. Kunci mekarnya pun setahu saya nggak ada ya, yang 19, atau setahu saya nggak ada. Dia minimal 22 mili kalau yang kunci mekar seperti ini. Sekarang permasalahan untuk pemasangan. Permasalahan di kunci mekarnya itu adalah tidak pas ya antara kunci ini
Ini kan nempelnya di pintu nih, nempelnya di pintu yang ini kan nempelnya di sisi lemari. Apalagi kalau lemarinya itu adalah sistem knockdown ya, dia pasti banyak kan keseringan yang pasti nggak pas nih antara dia ininya, entah karena kan si pintu lemari ini bergerak terus ya, bergerak terus sliding gitu kanan kiri, itu akan mempengaruhi sisi lemari, apalagi apabila terbentur keras seperti ini, des gitu, yang mengakibatkan per yang di dalamnya ini, per yang ada di dalamnya ini rusak. Kalau pernya rusak dalam keadaan seperti ini teman-teman nih ya, kalau dalam keadaan seperti ini, pernya ini kan keadaannya dalam keadaan tertutup gitu, pintu lemari tertutup. Ini kan susah nih bukanya, sedangkan kuncinya patah, minimal kuncinya patah lah. Seandainya pun pernya nggak bisa dimainin, ini kan nggak akan bisa begitu tuh, nggak akan bisa menutup seperti ini. Dia udah nggak bisa main sebelah sininya, jadi dia akan terus ngejepit seperti ini. Ini permasalahannya gampang, teman-teman cukup ngambil gunting aja, cukup ngambil gunting seperti ini, nanti guntingnya ini diselipin di antara ini teman-teman. Jadi gunting ini misalkan gunting ya, diselipin di antara ini, ditekan guntingnya, set gitu, barulah bisa kebuka. Itu solusinya. Terus permasalahan kunci yang push seperti ini ada juga permasalahannya. Kenapa? Permasalahannya itu sering tidak pas ya, kalau misalkan si setel kunci pintu slidingnya di setel, kurang setelannya itu dia bisa tidak pas nih antara menekan begini nih, yang antara pendulum tekanannya ini nggak pas, jadi dia kebentur pintu belakangnya. Ini kan mekanisme teknisnya kan mengganjal antar pintu, jadi pintu dengan pintu ini anggaplah ini pintu tangan saya ya, jadi mengganjal seperti ini gitu. Yang pintu sisi sebelah sininya ini harus mentok ke sisi lemari, dan pintu yang sisi sebelah sini harus mentok dengan kunci si ini gitu. Itu permasalahannya. Bisa juga dibor dengan kecil seperti pintu dibor di sini gitulah ya, seperti ini, dibor seperti ini di sini. Nah itu bisa juga, itu cuman akan merusak, misalkan apalagi finishingnya HPL akan merusak sisi pintunya yang otomatis pasti bolong untuk sebesar ini karena harus masuk gitu. Dan itu pun kalau disetel pintunya pasti akan nggak pas ya, apalagi kalau rodanya naik turun. Jadi lebih aman mendingan di sisi pintunya yang, tapi dengan syarat pintunya yang sebelah sisi sini itu harus mentok dengan sisi lemari. Ini ya teman-teman, sebagai contohnya nih, ini saya pakai untuk slidingnya itu kunci mekar, cuman ini kan nggak mentok nih. Yang sebelah sini sisinya saya bikin, soalnya lemarinya ini lemari 4 pintu, jadi nggak mentok. Ini pintu tengahnya, kalau dia nggak mentok di sebelah sisi sini otomatis pintunya bisa digeser, tapi kalau dia mentok dia akan tertahan dengan sisi sebelah sini. Nah kalau ini kalau ini kuncinya kunci yang push and lock, jadi kalau dia terpentok di sisi sebelah sini, ini akan terkunci pintu yang sebelah sini, yang sebelah sininya, yang sebelah sini nih tidak akan terbuka gitu. Kalau saya sih lebih suka yang push and lock ya, dia lebih awet di sini, dan pemasangannya pun simple, jadi nggak usah harus ngebor juga. Ini nggak harus ngebor di sini nih, nah nggak harus ngebor di bagian pintunya, jadi hanya diinin sisi pintunya aja gitu. Kualitas awetnya kalau menurut saya ya ini gitu, menurut saya itu seperti yang ini, yang push and lock ini lebih awet kualitasnya daripada yang ini. Ini juga awet, tergantung pemakaiannya juga. Kalau kita menutupnya lemarinya itu secara perlahan ya, kemungkinan akan awet karena dia nggak akan merusak per yang sebelah sini gitu. Tergantung pemakaiannya juga gitu. Cuman yang sering terjadi ya kalah di per sih. Kalau yang Huben ini agak mendinganan, pernya agak kuat. Kalau yang lain-lain saya kurang tahu deh, saya selalu pakai ini. Cuman permasalahannya itu yang sering terjadi itu kalau untuk kunci pintu mekar ini. Permasalahannya yang sering terjadi pada pintu sliding teman-teman ya, kadang ada yang nanya juga kepada saya, pintu sliding yang mekar itu kuncinya sering ini mas, sering rusak gitu. Ada nggak sih kunci pintu sliding selain kunci yang seperti itu? Ya ada.
itu kunci yang tekan itu. Cuman ya seperti itu mekanisme dan teknisnya. Kalau memang lemarinya sudah jadi, mau nggak mau ya sudah seperti itu, harus pakai kunci mekar. Kecuali kalau memang custom lemari pakai kunci yang push and lock itu juga bisa gitu. Dan kedua ini ya, tergantung pemakaian kita kalau pakai kunci mekar ini jangan saat menutup pintu lemarinya jangan terbanting gitu. Kalau dibanting dia akan dia akan merusak pernya ini. Semakin keras bantingannya semakin cepat rusak. Terkecuali kalau teman-teman itu menambahin extension seperti yang slow motionnya di ujung relnya, ya bisa gitu. Cuman kan jarang ya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan, menambah edukasi. Teruslah berkarya, semangat!